Halo Sobat Fiesta ID, pernah dengar dong istilah Java? Ya, Java itu adalah bahasa pemrograman yang populer sekali. Semenjak tahun 2000-an dia populer sekali. Dan kalau kita hendak mengembangkan Java, biasanya kita akan pergi ke NetBeans, Eclipse, atau IntelliJ, JetBrains, dan sebagainya. Ya, kita jarang sekali menggunakan Visual Studio untuk mengembangkan Java karena Java memang tidak didukung oleh Visual Studio. Ya, Visual Studio didukung untuk Java karena kita mengembangkan Android ya. Oke. Tapi kalau Android itu kita menggunakan Java di Visual Studio, kemungkinan besar rekan-rekan akan menggunakan Xamarin di Visual Studio 2019. Lalu bagaimana kalau kita hendak mengembangkan Java? Jawabannya adalah kita bisa menggunakan Visual Studio Code ya. Dan praktik kali ini kita akan mencoba memasang Java ya untuk Visual Studio Code. Jadi kalau rekan-rekan ingin mengembangkan aplikasi seperti berbasis Spring atau berbasis Java 2 Enterprise Edition, Micro Edition atau Standard Edition, rekan-rekan bisa menggunakan Visual Studio Code. Mari kita mulai tutorial ini. Ada banyak cara untuk menginstal Java di Visual Studio Code. Kalau rekan-rekan sudah memiliki Visual Studio Code-nya, rekan-rekan tinggal memasang extension dan juga JDK-nya. Teman-teman pasti tahu dong apa JDK, Java Development Kit, dan itu hal yang mutlak ada. Jadi harus ada JDK, ada Visual Studio, kemudian dipasang extension. Nah, kalau teman-teman nggak pengen repot, di sini ada install coding pack for Java. Ini tersedia di Windows dan macOS, jadi belum tersedia di platform yang lain. Jadi kalau teman-teman nggak pengen pusing, pengen langsung install dengan next, bisa pakai install coding pack for Java. Ukurannya 40 mega ya. Dan itu udah include Visual Studio, include extension, udah include JDK. Jadi all you can eat lah istilahnya ya. Oke, mari kita akan coba mulai pasang install coding pack for Java. Saya akan klik next di sini. Ya, maka kelihatan di situ Visual Studio sudah terpasang tapi JDK belum ada. Jadi ini akan dilakukan download JDK, install JDK dan sebagainya. Saya akan klik install. Ya, instalasi akan menginstal Java Extension Pack seperti yang saya kemukakan, dan ini saya sudah selesai semua. JDK-nya sudah terpasang, yaitu menggunakan OpenJDK. Ini berbeda sedikit dengan Oracle JDK. Selain itu juga dipasang Java Extension Pack ya. Kalau rekan-rekan belum punya Visual Studio juga akan dipasangkan Visual Studio. Di Extension Pack itu ada support language supportnya. Ini disediakan oleh Red Hat ya. Kemudian ada debugger ya. Kemudian ada Java Test Runner untuk melakukan unit test dan sebagainya. Ada Project Manager ini untuk menghandle ya. Untuk menghandle project structure di Java. Dan rekan-rekan juga tentu saja sudah paham dengan Maven ya. Maven ini sangat membantu pada saat kita bicara bagaimana melakukan build dan sebagainya. Oke. Kemudian dan yang terakhir juga ada Visual Studio IntelliCode. Ini akan membantu rekan-rekan untuk membuat coding lebih produktif. Selain itu juga ada external extension sih yang nggak dipasang di sini seperti Spring, Eclipse Microprofile, Quarkus, Microservices, ya Tomcat dan Jetty juga belum terpasang. Linting ya, walaupun sudah ada Java Linting di sini, tapi kalau rekan-rekan ingin lebih dalam untuk mendeteksi bugs dan beberapa isu vulnerabilities terkait dengan Java bisa menginstal extensionnya. Jadi ini sudah more than enough untuk memulai Java. Nah, sekarang kita akan create Java project dan kita lihat bagaimana performanya di Visual Studio Code. Saya tekan F1 di sini ya kalau di Windows, kemudian saya akan men-search Java. Di sini rekan-rekan bisa melihat kalau extensionnya sudah mulai terlihat ya. Rekan-rekan bisa create Java project, ini yang umum kita lakukan. Tentu saja harus kita configure dulu Java runtime-nya dan kita bisa lihat dulu Java getting started dulu ya. Oke, Java getting started ini isinya kita bisa men-setup workspace ya. Kemudian di sini ada beberapa support untuk kita memulai ya. Oke. Kemudian di sini ada informasi-informasi bagaimana melakukan debugging dan beberapa pertanyaan yang umum keluar gitu ya. Kita akan coba configure runtime-nya apakah sudah sesuai. Jadi jangan lupa rekan-rekan harus mengkonfigur runtime-nya. Oke.
Di sini rekan-rekan bisa melihat kita sudah menggunakan OpenJDK 11 LTS long term support, ini yang disarankan, dan kita juga bisa melihat sudah terpasang belum Java runtime-nya, dan JDK-nya juga sudah terpasang di sini, artinya kita ready to go ya. Kalau rekan-rekan kurang yakin bisa reload ya untuk make sure bahwa itu sudah terpasang. Oke, kemudian kita bisa mulai create project. Langkah berikutnya rekan-rekan membuat folder kosong ya. Di sini saya sudah buat folder kosong namanya Hello Java VSC. Kemudian bisa saja saya langsung mengklik sebuah file hello.java. Bisa seperti itu. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan build tool seperti Maven, seperti Quarkus, maka rekan-rekan klik F1 ya di sini. Kemudian Java create Java project. Diklik di situ nanti akan dipilih, rekan-rekan bisa milih ya. Apakah hendak mengembangkan microservices, microprofile, atau Quarkus kalau rekan-rekan pengen mengembangkan Kubernetes dengan low footprint, atau Spring Boot ya, atau Maven ya. Jadi rekan-rekan bisa memilih. Kalau nggak pakai build tool khusus, klik no build tool saja. Kemudian nanti rekan-rekan bisa select project location ya. Kemudian di sini saya akan berikan sebuah nama Hello Java ya, VSC, kemudian OK. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini sudah ada defaultnya, sudah diberikan source code ya, library ya, dan sebagainya. Dan di sini sudah ada system out print line hello world from VS Code ya. Nah seperti itu, rekan-rekan bisa melihat ya, keren menurut saya. Dan di sini kita bisa mencoba menjalankannya, dan bahkan IntelliCode-nya juga sudah memberikan petunjuk sehingga kita bisa melakukan refactoring atau aktivitas-aktivitas yang lain ya. Kemudian kita coba run start debugging ya. Kita izinkan allow access. Rekan-rekan bisa melihat di bagian terminal ini kita sudah berhasil ya menjalankan kode Java. Yeay. Demikian untuk tutorial kali ini ya. Kita sudah berhasil menginstal extension, mencoba memahami apa saja isi extension, dan kita coba membuat sebuah Java project. Satu lagi yang terlupa. Jadi Microsoft punya suatu tampilan yang cukup menarik menurut saya, dan itu mungkin secret ingredient ya. Jadi kalau rekan-rekan F1 di sini ya, kemudian rekan-rekan mengklik Java Extension Guide ya di situ, nanti akan keluar nih extension yang direkomendasikan oleh Microsoft. Dan rekan-rekan bisa menambah extensionnya, contohnya SonarLint, framework-frameworknya ya, application server kalau pengen mendeploy ke Tomcat dan sebagainya, dan juga keymap kalau misalnya rekan-rekan pengen banget merasakan Visual Studio Code ala IntelliJ ya, atau ala Eclipse gitu ya. Jadi ini secret weaponnya nih, Java Extension Guide. Sampai jumpa, dan jangan lupa subscribe.